Halo semua, pada video ini kita akan membahas dasar teologi di dalam Al-Quran yang membuat para jihadis berperang melawan semua orang. Berperang melawan orang Yahudi, Kristen, Buddha, Hindu, bahkan berperang melawan orang Islam sendiri. Kenapa hal ini penting? Karena untuk mengatasi masalah, kita harus tahu apa akar masalahnya. Jika kita tidak mengetahui akar masalahnya, kita tidak akan bisa mengatasi masalah itu. Banyak organisasi Islami yang sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, tetapi akhirnya mereka mendirikan organisasi baru. Bahkan jika semua anggota jihadis itu meninggal, akan timbul generasi baru yang melakukan hal yang sama. Hal ini tidak akan berakhir jika kita tidak memahami kenapa mereka seperti itu. Jika kita memahami kenapa mereka seperti itu, kita bisa mengatasi mereka dengan cara yang lebih tepat. Oke, kita mulai aja ya. Nah, saya mau mulai dari Al-Quran surah 5 ayat 46. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk, serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kami yang ada di dalam Al-Quran surah 5 ayat 46, maksudnya adalah Allah. Jadi di ayat ini, Allah mengklaim bahwa dia adalah yang mengutus Isa putra Maryam. Isa putra Maryam yang dimaksud Al-Quran adalah Yesus Kristus. Menurut Al-Quran surah 5 ayat 46, Isa putra Maryam diutus oleh Allah untuk membenarkan Taurat dan membawa Injil yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Di dalam Al-Quran surah 5 ayat 65-66 dikatakan, dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan dalam kurung hukum Taurat, Injil, dan dalam kurung Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka, dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Nah, kita bisa lihat di ayat ini bahwa ada kata Al-Quran di dalam tanda kurung. Artinya, pada teks aslinya tidak ada kata Al-Quran. Kata Al-Quran yang ada di situ adalah penambahan yang dilakukan oleh penerjemah. Dan dalam ayat yang kita baca ini, penerjemahnya adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Sedangkan ahli kitab yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan Kristen. Jadi, dikatakan di situ, jika orang-orang Yahudi dan Kristen menjalankan Taurat dan Injil, maka mereka akan masuk surga. Kemudian dikatakan di dalam Al-Quran surah 10 ayat 94, maka jika engkau, dalam kurung Muhammad, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Nah, orang yang membaca kitab sebelummu yang dimaksud adalah orang Yahudi dan Kristen. Jadi, dikatakan di situ bahwa jika Muhammad ragu dengan wahyu dari Allah, tanyakan kepada orang Yahudi dan Kristen. Kalau kita mendengar ayat-ayat ini saja, kita akan berkata, kalau begitu Islam tidak ada masalah dengan Yahudi dan Kristen. Kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Karena bahkan Nabi Muhammad aja disuruh bertanya kepada orang Yahudi dan Kristen. Tetapi masalahnya, ayat Al-Quran bukan hanya itu. Al-Quran surah 5 ayat 17 berkata, sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Nah, kita tahu bahwa semua Kristen yang menggunakan kata Allah di dalam Alkitab akan berkata bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi, kita menemukan sebuah dilema di sini. Di satu sisi, Allah berkata di dalam Al-Quran bahwa orang Kristen yang percaya kepada Injil akan masuk surga. Dan orang yang percaya kepada Injil akan berkata bahwa Yesus adalah Allah. Di sisi lain, Allah berkata orang yang berkata bahwa Yesus adalah Allah adalah kafir.
Al-Quran surah 5 ayat 72 bahkan menegaskan bahwa orang yang berkata Yesus adalah Allah adalah orang kafir yang akan masuk neraka. Pada ayat selanjutnya, Al-Quran surah 5 ayat 73, Allah menentang Trinitas. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan dalam kurung yang layak disembah selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Tetapi masalahnya, sepertinya Allah tidak terlalu paham tentang Trinitas. Semua orang Kristen berkata bahwa ketiganya adalah satu. Tidak ada orang Kristen yang berkata bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Kesalahpahaman Allah tentang Trinitas lebih jelas lagi terlihat di dalam Al-Quran surah 5 ayat 116. Dan dalam kurung ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Jadi, Trinitas yang dipahami oleh Allah adalah Allah, Yesus, dan Bunda Maria. Tetapi, Trinitas yang dipercaya oleh orang Kristen adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak ada orang Kristen yang berkata bahwa Trinitas itu adalah Allah, Yesus, dan Bunda Maria. Di dalam Al-Quran surah 9 ayat 30, Allah salah paham tentang orang Yahudi. Dikatakan di situ, orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah. Padahal tidak pernah ada orang Yahudi yang berkata Uzair putra Allah. Kesalahpahaman ini diperkuat dengan Al-Quran surah 4 ayat 157. Dan dalam kurung kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak dalam kurung pula menyalibkannya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Nah, yang mengaku telah membunuh Al-Masih di sini, maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Tetapi kenyataannya tidak ada orang Yahudi yang berkata, kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam. Karena mereka tidak mengakui bahwa Isa adalah Al-Masih. Jadi, mereka tidak mungkin berkata bahwa mereka membunuh Al-Masih. Selain itu, inti Injil adalah kabar baik, yaitu Yesus bangkit dari kematian. Jika Yesus tidak pernah mati, maka Yesus tidak pernah bangkit dari kematian. Jika Yesus tidak pernah bangkit dari kematian, maka tidak ada Injil. Jadi, di satu sisi Allah berkata orang Kristen yang percaya Injil akan masuk surga, tetapi di sisi lain Allah membantah Injil. Nah, bagaimana cara umat Muslim mengatasi dilema ini? Caranya adalah dengan berkata bahwa Taurat dan Injil sudah korup. Taurat dan Injil sudah diubah oleh tangan manusia. Padahal Al-Quran surah 5 ayat 48 berkata, "Dan kami telah menurunkan kitab dalam kurung Al-Quran kepadamu dalam kurung Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya." Nah, kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya maksudnya adalah Taurat dan Injil. Jadi, Al-Quran surah 5 ayat 48 berkata bahwa Al-Quran membenarkan Taurat dan Injil. Dan kenyataannya, pada zaman Muhammad, orang Yahudi dan Kristen tersebar di seluruh dunia. Tidak semua orang Yahudi dan Kristen di seluruh dunia akur. Selain itu, ada banyak aliran Kristen yang juga tidak akur. Tetapi, mereka semua mengacu kepada Taurat dan Injil yang sama. Tidak mungkin semua aliran Yahudi dan Kristen yang tidak akur itu mendadak kompakan untuk mengubah Taurat dan Injil. Ketika Muslim ditanya apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana Taurat dan Injil diubah, mereka tidak bisa jawab. Tetapi mereka tetap harus berkata bahwa Taurat dan Injil sudah diubah karena mereka tidak punya jawaban lain untuk mengatasi dilema Al-Quran. Nah, kalau teman-teman bertanya,
Kenapa bisa jadi dilema seperti itu? Jadi begini, menurut tradisi Islam, pada awalnya Muhammad diakui nabi oleh seorang pendeta Kristen Nestorian yang bernama Warakah. Warakah adalah sepupu istri Muhammad yang bernama Khadijah. Hal seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa di dalam kekristenan. Sampai saat ini, banyak pendeta Kristen yang ketika seseorang mendapatkan mimpi atau penglihatan, akan langsung berkata, "Wah, kamu mendapatkan karunia kenabian." Namun sepertinya, hal ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi Muhammad. Dia merasa nyaman dan senang dipuji mendapatkan karunia kenabian. Dia menjadi lebih termotivasi dan sering bertanya kepada Warakah. Itu sebabnya Muhammad merasa dia adalah nabi yang mendapatkan wahyu untuk membenarkan Taurat dan Injil. Setelah Warakah meninggal, Muhammad butuh perhatian atau pengakuan dari pendeta lain. Namun semua pendeta lain bukan siapa-siapanya Khadijah. Mereka tidak seperti Warakah. Mereka belak-belakan berkata jujur kepada Muhammad bahwa dia bukan nabi. Lalu Muhammad ke orang Yahudi. Namun orang Yahudi juga belak-belakan berkata jujur bahwa dia bukan nabi. Muhammad butuh perhatian dan pengakuan seperti oleh Warakah untuk membuat dia nyaman dan senang. Tetapi dia tidak menemukan satupun orang Yahudi atau orang Kristen yang mau. Itu sebabnya Muhammad merasa direndahkan dan benci kepada orang Yahudi dan Kristen. Dia terobsesi untuk diakui sebagai nabi lagi, dan dia merasa mendapatkan wahyu untuk menentang orang Yahudi dan Kristen. Hal ini bisa mulai kita lihat di dalam Al-Quran surah 5 ayat 14. Dan di antara orang-orang yang mengatakan, kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka. Tetapi mereka dalam kurung sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga akhir kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Nah, di Kristen, kita diajarkan bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Kita diajarkan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tetapi yang seperti ini tidak diajarkan di dalam Al-Quran. Al-Quran surah 9 ayat 14 berkata, perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan dalam kurung perantara tanganmu. Dan dia akan menghina mereka dan menolongmu dalam kurung dengan kemenangan atas mereka. Jadi, Al-Quran mengajarkan bahwa Allah berkeinginan menghukum manusia di dunia dengan cara menyiksa mereka melalui tangan orang Islam. Khususnya, menyiksa orang-orang yang tidak mengakui Muhammad sebagai nabi. Bagi mereka, ini adalah perintah Allah. Ini adalah kewajiban agama. Al-Quran surah 9 ayat 29 berkata, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar. Dalam kurung agama Allah, dalam kurung yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah dalam kurung pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Nah, jizyah sebenarnya bukan pajak. Jizyah adalah semacam uang keamanan, uang jago, atau jatah preman yang diberikan oleh non-muslim kepada muslim. Ini adalah hal pertama yang diinginkan oleh para jihadis. Mereka tidak mau bekerja, tetapi mereka mau mendapatkan uang preman, sambil petatang petenteng, merasa bahwa mereka hebat dan dihormati. Apalagi yang mereka inginkan? Al-Quran surah 23 ayat 1-6 berkata, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, dalam kurung, yaitu orang yang kusuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari dalam kurung perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat,
dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Apa itu hamba sahaya? Hamba sahaya adalah budak atau tawanan perang. Jadi, Al-Quran mengajarkan bahwa para jihadis boleh tidak memelihara kemaluannya terhadap budak atau tawanan perempuan. Artinya, mereka halal untuk memperkosa budak atau tawanan perempuan tanpa batasan jumlah. Dan Al-Quran berkata bahwa itu bukan perbuatan yang tercela. Bahkan Al-Quran surah 4 ayat 24 berkata, dan dalam kurung diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan, dalam kurung tawanan perang, yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Artinya, tawanan perang halal untuk diperkosa, walaupun perempuan itu bersuami. Nah, berperang ini disebut jalan Allah di dalam Al-Quran surah 4 ayat 84. Maka berperanglah engkau dalam kurung Muhammad di jalan Allah. Engkau tidaklah dibebani, melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah dalam kurung semangat orang-orang beriman dalam kurung untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak dalam kurung mematahkan serangan orang-orang yang kafir itu. Allah sangat besar kekuatan dalam kurungnya dan sangat keras siksaan dalam kurungnya. Sebenarnya kalau diperhatikan, aneh juga ya. Katanya Al-Quran adalah perkataan Allah. Di ayat ini, Allah menyuruh Muhammad berperang di jalan Allah. Tetapi Allah juga berkata, mudah-mudahan Allah mematahkan serangan orang kafir. Kok mudah-mudahan sih? Sebenarnya kalau orang pakai sedikit logika aja, pasti bertanya-tanya, masa sih wahyu dari Tuhan seperti ini? Dan orang yang punya akal sehat pasti langsung sadar bahwa Al-Quran tidak mungkin wahyu dari Tuhan. Nah, jadi orang-orang yang percaya buta bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah dan percaya bahwa Allah menyuruh mereka berperang di jalan Allah, berpikir bahwa dengan berperang di jalan Allah, mereka bisa dapat duit tanpa bekerja dan bisa dapat perempuan. Tetapi bagaimana kalau kalah dan mati? Al-Quran surah 4 ayat 74 berkata, karena itu hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk dalam kurung kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kami berikan pahala yang besar kepadanya. Jadi, apa yang ada di benak para jihadis itu adalah mereka akan mendapatkan uang yang disebut jizyah dan akan mendapatkan perempuan yang disebut hamba sahaya kalau menang. Kalau kalah dan mati, mereka akan mendapatkan pahala dari Allah. Bagi mereka, ini adalah perintah Allah, kewajiban agama. Bagi mereka, Allah mau menggunakan tangan mereka untuk menghukum orang lain. Nah, bagaimana dengan muslim lain yang tidak ikutan dengan para jihadis? Tidak semua yang beragama Islam adalah jihadis, kan? Tidak semua yang beragama Islam setuju dengan perang, jatah preman, dan perbudakan, kan? Kenapa mereka diperangin dan dibunuh juga oleh para jihadis itu? Karena Al-Quran surah 4 ayat 77 berkata, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dalam kurung dari berperang, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka dalam kurung golongan munafik takut kepada manusia, dalam kurung musuh, seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dalam kurung dari itu. Jadi, menurut Al-Quran, orang yang KTP-nya Islam, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, tetapi tidak mau berperang, disebut golongan munafik
yang takut kepada manusia. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran surah 9 ayat 56. Dan mereka, dalam kurung orang-orang munafik, bersumpah dengan dalam kurung nama Allah, bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut dalam kurung kepadamu. Jadi, orang Islam yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, tetapi tidak mau berperang, disebut orang munafik oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan walaupun orang-orang ini berkata kepada para jihadis bahwa mereka adalah sesama Islam, para jihadis tidak akan peduli, karena Al-Quran sudah berkata bahwa mereka bukan golonganmu. Nah, apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang munafik ini menurut Al-Quran? Al-Quran surah 9 ayat 73. Wahai Nabi, berjihadlah dalam kurung melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Perkataan ini diulangi lagi di dalam Al-Quran surah 66 ayat 9. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, jadi sekarang kita udah paham ya, kenapa para jihadis itu membunuh semua orang, termasuk membunuh sesama Islam juga. Karena hal itu sudah diperintahkan di dalam Al-Quran. Kalau menurut kamu, apa yang saya jelaskan bukan ajaran Islam, itu terserah kamu. Tetapi, kenyataannya, ayat-ayat itu tertera di dalam Al-Quran. Dan ayat-ayat itulah yang dipakai oleh para jihadis. Kalau kamu beragama Islam, dan kamu tidak setuju dengan saya, itu terserah kamu. Tetapi ingatlah, bahwa kamu bukan terancam dibunuh oleh saya. Kamu terancam dibunuh oleh orang-orang yang percaya buta kepada Al-Quran seperti kamu. Kalau kamu mau menghentikan para jihadis melaksanakan aksinya berdasarkan Al-Quran, mulailah dari kamu sendiri, berhenti percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Karena jika kamu sendiri tidak mau berhenti percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah, bagaimana kamu bisa berkata kepada para jihadis itu bahwa apa yang mereka percaya bukan wahyu dari Allah? Nah, kamu percaya bahwa Tuhan Maha Tahu kan? Coba baca Al-Quran surah 9 ayat 16. Kok di situ Allah ngaku belum tahu? Tuhan macam apa yang ngaku bahwa dia belum tahu siapa di antara kamu yang setia sebelum kamu jihad? Coba kamu pikir baik-baik. Tuhan macam apa yang hendak menguji manusia dengan cara bunuh-bunuhan? Al-Quran surah 47 ayat 4. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir dalam kurung di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Kata yang ada di dalam terjemahan lain selain terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia adalah pancunglah batang leher mereka. Selanjutnya, apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Dan setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah, dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Menurut saya, kata-kata seperti ini lebih masuk akal jika dilontarkan oleh ketua bandit yang menyalahgunakan nama Tuhan. Nah, saya mau menutup video ini dengan 3 ayat. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Para jihadis itu berpikir bahwa jalan Allah adalah jalan yang lurus, tetapi mereka tidak mempertanyakan lurus menuju kemana. Al-Quran surah 19 ayat 71 berkata, dan tidak seorang pun di antara kamu dalam kurung yang beragama Islam yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.
Jadi, buat teman-teman yang Muslim, kamu tidak bisa memilih untuk terlahir di dalam keluarga Islam. Tetapi, kamu bisa memilih untuk keluar dari agama Islam dan negara kita menjamin hal itu. Kalau kamu tetap di dalam Islam, kamu dipastikan selamat datang ke neraka menurut Al-Quran surah 19 ayat 71. Karena tidak ada agama lain yang dipastikan ke neraka oleh Tuhannya sendiri kecuali Islam. Nah, buat teman-teman yang Kristen, yuk kita baca Yohanes 16 ayat 2. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa dia berbuat bakti bagi Allah. Jadi, hal ini tidak bisa kita hindari. Hal ini sudah diperingati oleh Yesus sendiri. Kalau kita tidak berusaha membuat mereka sadar bahwa ajaran Islam salah, mereka akan tetap berusaha untuk membunuh kita demi berbakti kepada Tuhan mereka. Sun Tzu berkata bahwa untuk memenangkan pertarungan, kita harus mengetahui diri kita sendiri dan mengetahui lawan kita. Sekarang, kita sudah tahu dasar pemikiran mereka yang menjadi lawan kita. Tugas teman-teman adalah mengetahui diri sendiri dan memikirkan bagaimana cara terbaik yang bisa teman-teman lakukan untuk menghadapi mereka dengan bijak dan hati-hati sebelum mereka meledak dan membunuh kita. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Salib-Mu Tuhan, memberikan keselamatan bagi kami. Pengorbanan-Mu kami hargai, membuat setiap kami, hidup kami ini, berharga di mata-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Sungguh, Engkau layak untuk dipuji dan dipuja sepanjang umur hidup kami ya Tuhan. Kami datang menyembah-Mu dengan penuh rasa syukur. Terima kasih Bapa. Hidup-Mu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kau seturut gambar-Nya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidup-Mu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Subuh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidup-Mu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kau seturut gambar-Nya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Oh, Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidup-Mu sangat
dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada yang terkecuali. Setiap kita saat ini percayalah bahwa engkau dikasihi Tuhan dengan sungguh. Engkau berharga. Oh, terima kasih Bapa. Ku puji, ku sembah, ku muliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau menjadikan kami berharga di mata-Mu. Haleluya. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus. Shakarabatakarabasangarabaramu. We worship you, mighty God. Shararabakarabo. Jesus, we worship you. You are Savior of my soul. Kau penyelamat hidupku, Juru selamatku. Ku puji, ku sembah, ku tinggikan Engkau. Salib-Mu memberi pengharapan untuk kami. Oh, karena salib dan karya-Mu ini ya Tuhan, Kau memberikan kami hari depan yang penuh dengan harapan. Oh, kami percaya Tuhan, kami percaya akan karya salib-Mu yang sungguh-sungguh nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tak pernah memikirkan diri-Mu sendiri. Kami yang ada dalam pikiran-Mu, kami yang ada dalam hati-Mu. Thank you Jesus.